Jadi sekarang kita mau masuk ke renungan kita hari ini. Jadi karena kita adalah anak muda, hari ini saya mau bagikan tentang bersukarialah dalam kemudaanmu. Bersukarialah dalam masa mudamu, istilahnya ya. Nah itu kita buka di Pengkhotbah pasal 11, ayat 9 dan 10. Jadi kita baca gimana nih? Baca bersama-sama atau gimana nih? Soalnya cuma 2 ayat nih. Cewek cowok aja Kak Oris. Oh, cewek cowok ya? Yang cewek ayat 9, yang cowok ayat 10. Kita baca ayat 9 ya. 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa muda. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Gege, baca punya Gege ayat 10. Jangan biarkan kemarahanmu menguasai dirimu, dan janganlah biarkan tubuhmu memimpinmu kepada dosa. Orang melakukan hal-hal bodoh pada masa mudanya. Ya terjemahan bahasa sehari-hari itu kayaknya. Iya benar. Soalnya punya kakak ini kan terjemahan baru. GG terjemahan baru 2021 kayaknya. Ya, jadi ini kenapa kakak mau bagikan hari ini. Jadi ada beberapa hal yang mau kakak bagikan buat kita semua. Jadi udah pernah kakak singgung bahwa Salomo yang begitu luar biasa itu dia menulis 3 kitab ya. 3 kitab. Jadi ketika dia masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Di situ dia menceritakan bagaimana dia jatuh cinta kepada perempuan. Itu lagi masa pubernya dia itu. Jadi dia tulis semua sesuatu yang tentang asmara, semua ditulis di situ. Terus dia tulis lagi kitab-kitab yang mengenai hikmat. Itu ada juga di kitab Amsal. Dan nanti ini kitab Pengkhotbah ini adalah kitab ketika dia sudah masa tua. Baru dia tulis kitab ini. Nah, kenapa ini nanti adik-adik bisa baca di pasal yang ke-12 di situ. Di Pengkhotbah itu nanti Salomo menuliskan bagaimana dia merasa bahwa hidupnya itu nggak ada gunanya kalau tanpa Tuhan. Kenapa dia tulis bahwa hidupnya itu seolah-olah nggak berguna dari masa mudanya, dari ketika dia menjadi raja dan menjadi orang yang nomor 1 di dunia. Dia merasa bahwa, hidup saya ini nggak ada artinya kalau saya hidup tanpa Tuhan. Makanya dia kasih nasihat di ayat yang kita baca tadi, 2 ayat itu judulnya kan nasihat bagi pemuda-pemudi. Kenapa dia kasih nasihat kepada pemuda-pemudi? Karena dia merasa bahwa dia sudah melewati masa itu. Dia sudah melewati masa muda itu dan dia merasa bahwa ketika di masa mudanya dia sangat cinta Tuhan, tapi setelah dia jadi raja yang hebat, dia punya istri banyak. Istrinya kan kemarin kita udah pernah bahas kan. Istri yang sahnya itu kan 300, tambah gundiknya ada 700, jadi 1000 istri. 700. Banyak banget ya. Jadi karena ada 1000 istri itu, akhirnya buat dia itu, akhirnya dia di masa akhir hidupnya itu akhirnya dia melupakan Tuhan. Bahkan dia mengikuti istri-istrinya menyembah berhala. Sehingga dia di masa tuanya itu dia tulis nasihat bagi muda-mudi. Seolah-olah dia mau bilang bahwa jangan ikutin teladan saya. Ketika muda mencintai Tuhan, tapi ketika sudah mencapai apa yang kita inginkan, misalnya kesuksesan, akhirnya kita lupa Tuhan, dan terakhir ketika kita lupa Tuhan itu akhirnya pasti jatuh. Akhirnya pasti jatuh. Ini yang mau ditekankan oleh Salomo di kitab Pengkhotbah ini. Dia nggak mau kita sebagai muda-mudi ini jangan sama seperti dia.
Tapi nasihatnya di ayat 9 tadi yang kita baca itu, yang si Cindy sama Brit baca itu, Sama Ebi. Sama Ebi. sama Ebi baca itu, Salomo menasihatkan, bilang kita anak muda itu kita wajib untuk bersukaria. Kita wajib bersukaria, kita kalau mau buat apa, buat aja, turuti keinginan hati, pandangan matamu, ada tetapinya. Di situ yang kerennya itu ada tetapinya. Tetapinya itu adalah bahwa kamu mau buat apa sesuai hatimu karena kamu masih muda, terserah. Kamu mau buat apa sesuai dengan keinginan hati, pandangan mata, Tuhan tidak larang itu. Tapi ingat, karena segala hal itu Tuhan akan bawa kepada pengadilan. Artinya bahwa apa? Dalam masa muda, pilihan ada di tangan kita. Mau buat seperti apa, itu ada di pilihan kita. Hanya masalahnya, yang kita lakukan ini, bisa nggak kita pertanggungjawabkan nanti suatu saat Tuhan bawa kita ke pengadilan, tanya. Kan di kitab Roma juga bilang kan. Roma ada di kitab Lukas juga bilang, semua itu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga Salomo tulis kitab Pengkhotbah ini ayat 9 tadi bilang, kalian wajib untuk bersukacita. Kalian wajib untuk bersukaria pada masa muda. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa menghadap pengadilan Tuhan ini. Menghadap pengadilan Tuhan itu adalah semua tindakan dan perbuatan kita ini yang harus diperhadapkan. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya hanya untuk kemuliaan Dia saja kita ini diciptakan. Kan di Efesus pasal 2 ayat 10, ada yang bisa baca Efesus 2 ayat 10? Coba salah satu baca Efesus 2 ayat 10. Brit, baca Brit. Brit. Efesus berapa? Efesus 2 ayat 10 sayang. 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga nasihat ini, kakak rasa bahwa ini penting untuk kita sikapi, kita ambil tindakan. Karena anak muda ini kalau hidupnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada yang namanya bersukaria, ini percuma. Hidup ini, masa muda ini kan nanti nggak akan selamanya kita alami. Tapi kita perlu tahu bahwa kita itu harus tahu bahwa, oh ini ukurannya, kita pakai ukuran yang mana nih? Kita pakai aturan yang mana nih? Jangan sampai. Jadi kenapa tadi itu, Salomo dia menasihatkan bahwa menuruti keinginan hati. Karena kakak yakin begini, keinginan di hati kita yang kalau tidak tersalurkan, itu bisa dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan ya. Dan apa yang merugikan itu bisa buat diri sendiri, bisa juga buat orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita hidup sebagai anak muda yang tahu aturan dari Tuhan itu, kita itu harusnya sebagai anak muda itu kan kita harus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh, dan ketika kita terus bertumbuh itu kita juga dituntut untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Sehingga menuruti keinginan kita itu juga bagian dari pertumbuhan kita. Bagaimana kita mau hidup cuman datar-datar gitu aja, kita nggak punya sesuatu yang kayak kita masih kecil kan, segala sesuatu kita diatur oleh orang tua. Ketika kita sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, kan kita sudah mulai ada pilihan-pilihan.
kita udah mulai ada keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu harusnya kita wujudkan dan harusnya kita itu salurkan. Tapi kembali lagi, disalurkannya itu hasilnya itu kemana? Lebih ke positif atau lebih ke negatif? Dan ketika lebih ke negatif itu berarti secara otomatis udah menentang apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu dari tadi yang ayat dibacakan oleh Bri tadi, dia rancangkan kita itu untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Sehingga buat kita semua, adik-adik juga yang masih dalam bangku pendidikan kan, kalian punya pilihan untuk mau jadi apa nanti kan. Kalau dulu-dulu kan kita udah pernah bahas, Kak Cindy pernah bahas, Kak Handaya juga pernah bahas mengenai, kalian juga pasti punya cita-cita, punya keinginan masa depan. Yang nggak salah, nggak seharusnya semuanya itu ikutin kemauan orang tua, karena yang jalani kan kalian. Jadi kalian bisa kasih itu pandangan ke orang tua atau bisa kasih pendapat, saya sukanya ini, saya sukanya itu. Supaya itu kalian menjalankannya itu akan ketika kita jalankan karena sesuai dengan keinginan kita, maka akan timbul yang namanya ada sukacita. Kita akan bersukaria menjalani apa yang kita mau. Tetapi harus kembali lagi. Nah, di ayat yang hal yang selanjutnya kan Salomo bilang selain ikuti keinginan hati, ikuti juga pandangan mata. Tapi kembali lagi, hari-hari ini adik-adik dengan akses adanya internet itu banyak tontonan yang disajikan, dimanapun bisa kita dapat di YouTube, di manapun itu, di media sosial, apapun, banyak tontonan yang disajikan di sana. Dan bahkan ada tontonan yang bukan hanya tontonan yang membangun imannya, bukan hanya tontonan yang positif. Di sana ada tontonan-tontonan yang bahkan melanggar nilai, norma masyarakat, aturan-aturan di masyarakat, bahkan mungkin bertentangan dengan agama. Ada juga tontonan-tontonan yang seperti itu. Nah, hanya masalahnya adalah bahwa terkadang kita sebagai anak muda kita merasa bahwa masa muda ini kan pendek ya. Masa muda ini kan perlu kita isi dengan hal-hal yang nanti kuper lah dibilangkan kita kurang pergaulan, kita ini anak mami, anak papi, jadi nggak ikuti perkembangan zaman. Jadi orang tanya, ini kamu udah tonton ini belum? Kamu udah tonton ini belum? Bilang belum, saya masih suci, saya masih polos. Dibilang cemen lu. Nah itu kan tantangan buat kalian, buat kita semua termasuk kakak juga. Maksudnya nonton hal-hal yang nggak benar ya Kak Oris ya? Nah, jadi kadang orang pikirnya gitu ya. Iya, jadi kan ada kayak misalnya, kan apalagi kan misalnya kalau udah masuk SMA, mulai SMP, SMA itu kan mulai pagi-pagi, yang cowok-cowok udah mulai, sebelum guru datang mereka udah mojok tuh. Ada yang mojok tuh, udah saling, ini gabung dong, lihat ini. Nah, ketika semua gabung dan ada yang nggak mau gabung, dibilang itu sok suci dia, itu kok anak mami dia, anak ini. Nah, itu kan kalian kadang apa ya bisa terpengaruh dengan omongan-omongan seperti itu. Karena kalian Tapi kalau Kak Oris mau tanya dong. Ya. Kalau di tempat adik-adik begitu nggak ya kira-kira? Eski, Gio, begitu nggak di sekolah? Biasanya sih anak-anak SMA ya, antara atau Gio atau Ebi mungkin kayak gitu di sekolahnya. Ya kayak bisa ngelihat apa gitu, film-film porno. Itu pasti bakal terjadi sama kita. Kalau kita imannya kuat, kita pasti nggak akan pernah terpengaruh sih sama film porno kayak gitu. Kalau imannya kuat, kalau imannya nggak kuat ya pasti terpengaruh. Eski? Pas SD Kak, kayak iya ya. Tuh, SD aja ternyata udah ya. Eski diajak-ajak gitu ya? Atau gimana? Iya, diajak-ajakin gitu Kak. Iya kan? Iya. Dia ngajaknya maksa nggak Kayak maksa gitu Kak. Oh gitu. Tuh, ternyata udah SD aja udah begitu.
Iya. Kalau Jo, gimana Jo? Di sekolah ada begitu nggak? Sering sih Atau Kak, teman tapi main? aku nggak suka ikut. Gampang. Oh bagus main basket aja, main Iya. basket, Ya, main futsal. Malah Mending- Adik-adik, kayak lebih dari setengah orang nonton itu deh Kak. iya makanya. Padahal itu nggak ada gunanya adik-adik, ya kan? Cuma kan mungkin mereka merasa mendapat kenikmatan ya Kak Oris ya dari situ. Padahal itu bukan sesuatu yang benar, yang tadi sesuai yang Brit baca. Nah adik-adik isinya harus yang positif. Seperti tadi dia bilang melakukan pekerjaan baik kayak olahraga, terus belajar. Nah lebih baik dialihin ke situ adik-adik. Dibanding adik-adik ikutan sama teman-teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik itu. Seperti Iya, itu ya Kak jadi- Oris ya. Ya, mending kayak yang Gio bilang ya, Gio lakukan ya. Jadi maksudnya daripada kita ini bisa terpengaruh, mending kita alihkan dengan melakukan hal-hal yang lebih positif. Hal-hal lain yang lebih positif. Supaya kita nggak ini. Ya memang sih nanti kita akan dikucilkan sih. Ada dampaknya nanti di pertemanan kita, pergaulan kita. Jadi ada yang mungkin bilang kita ini sok suci, ada yang bisa bilang kita ini culun, apa kek gitu. Kita nggak ikutin perkembangan ketinggalan zaman apa. Intinya bahwa kembali lagi yang seperti Gege bilang tadi, bahwa kembali ke iman kalian. Iman kalian karena kenapa kalian beriman? Karena tadi ayat itu bilang semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kan nanti akan menghadap pengadilan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu mau menikmati masa muda. Kita mau terlalu menuruti keinginan hati, pandangan mata, keinginan mata. Akhirnya kita menghadap Tuhan dengan malu-malu. Gitu. Ya. Jadi adik-adik bahwa yang kakak sampaikan ini adalah bahwa kembali lagi Salomo sangat mendorong kita ya, sangat mendorong kita, menasihati kita, wajib kita bersuka cita, wajib kita untuk menikmati masa muda, wajib itu. Tapi penekanannya adalah bahwa Cara menikmatinya ya. cara menikmatinya yang mana, terus lebih ke arah mana kita menikmatinya gitu. Jangan sampai kita lebih ke hal-hal yang justru membawa kita kepada nggak bisa bertanggung jawab gitu. Kita nggak akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga di sini ada beberapa hal lagi yang kakak sampaikan, bahwa di bagian yang ke ayat 10 itu, di bagian terakhir itu, bahwa masa muda itu adalah kesia-siaan. Fajar hidup itu dibilang bahwa karena kemudaan dan fajar hidup itu adalah kesia-siaan. Menurut kalian kenapa dibilang bahwa fajar muda atau fajar hidup atau kemudaan itu adalah sia-sia? Di sini kembali lagi ya, kakak mau ingatkan bahwa kenapa di pasal-pasal terakhir ini Salomo selalu menulis itu sesuatu yang berkaitan dengan kesia-siaan. Ada yang nanti di pengkhotbah ini, ada yang mungkin adik-adik pernah baca, kalian itu kayak Salomo bilang bahwa mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari kejayaan itu sama kayak kita itu menjaring angin. Kita itu kayak menangkap angin. Jadi kenapa dia bilang begitu? Bahwa aduh, saya udah ternyata ketika saya menjadi orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi ternyata itu sia-sia kalau hidup saya itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini bahwa kenapa Salomo bilang masa muda itu adalah sia-sia? Karena dia ketika muda itu dia tidak mengisi dengan hal-hal yang membawa dia kepada pertumbuhan rohani, perkembangan jiwa, dan pemahaman kita akan kepada Allah. Sehingga dalam hidup kita sebagai orang percaya itu kita kayak hidup, tapi hidup lebih memberi makan jasmani kita, keinginan daging kita, daripada kerohanian kita. Sehingga Salomo kembali menekankan bahwa
kalau hidup masa mudamu tidak diisi dengan hal-hal yang membangun, yang membuat pertumbuhan rohanimu lebih meningkat lagi, naik level, itu akan sia-sia. Itu intinya. Bahwa fajar hidup atau masa kemudaan itu akan sia-sia kalau tidak diisi dengan hal-hal yang membawa kita kepada pertumbuhan rohani dan perkembangan jiwa. Jiwa atau perkembangan emosi yang lebih baik untuk pengenalan kita akan Allah. Itu lebih penting daripada masa muda kita isi dengan hal-hal yang tadi ya, yang kita udah bahas di awal tadi, kayak melakukan hal-hal yang akan nggak bagus. Kita di hadapan Tuhan itu, kita malah jadi orang yang apa ya, kayak kan ketika orang menghadap Tuhan itu ada dua hal. Ada yang maju dengan gagah berani, dengan rasa percaya diri dan bangga dengan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Lewat orang yang dia injili, orang yang dia pernah buat dia bertobat. Itu juga kebahagiaan ketika dihadap Tuhan. Tapi kalau kita menghadap Tuhan dengan malu-malu, dengan membawa setiap perlakuan kita, kan percuma, hidup kita sia-sia gitu. Nah, itu. Nah terus, bagaimana supaya tidak sia-sia? Ada yang tahu kenapa? Tadi kan bilang masa hidup itu akan sia-sia kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang membuat kita bertumbuh. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Mengisi dengan hal-hal yang memang nggak bertentangan sama firman Tuhan kalau menurut Cindy. Kayak contoh tadi, melakukan pekerjaan baik, Koris. Ya. Terus membangun, pokoknya yang melakukan hal-hal yang membangun hidup kita. Kayak contoh kalau di sekolah, tujuannya apa sih sekolah? Belajar gitu ya. Terus senang-senang sama teman boleh nggak? Maksudnya jalan-jalan sama teman-teman boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Nah, tapi ketika jalan-jalan tuh ngapa-ngapain aja gitu. Kalau cuma have fun, ngobrol, terus main-main, tentu boleh. Tapi kalau udah melakukan hal-hal yang tidak membangun, terus hal-hal yang bertentangan sama firman Tuhan, menurut Cindy, kayaknya bukan itu ya yang Tuhan mau ya. Bukan itu yang berguna juga buat tubuh dan jiwa kita. Iya. Ya, jadi yang tadi Kak Cindy bilang itu benar ya. Bahwa tadi kan berarti itu adalah apa ya, lawan dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa masa muda sia-sia itu kan karena tidak mengisi dengan hal-hal yang membangun. Nah, supaya tidak sia-sia itu, pertama ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang kakak mau bagikan kepada kita, bahwa supaya tidak sia-sia itu harus pertama memiliki kesadaran diri. Kenapa kakak bilang memiliki kesadaran diri? Karena begini ya, terkadang orang bilang, saya berbuat dosa karena memang kita ini adalah manusia berdosa. Kita itu dari awalnya kita membawa dosa yang dibuat oleh Adam menurun ke kita. Tetapi adik-adik harus sadar diri bahwa manusia itu awalnya itu ciptaan Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan. Yang kemudian jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan datang menebus kita lagi. Dan ketika Tuhan menebus kita, kita perlu untuk syukuri apa yang Tuhan beri. Ya, termasuk di dalamnya itu kita perlu untuk mengatasi kelemahan kita dan meningkatkan kelebihan kita. Jadi hal yang pertama supaya hidup itu tidak sia-sia itu kita harus sadar diri. Punya kesadaran diri bahwa saya ini ciptaan Tuhan yang awalnya diciptakan sungguh amat baik. Tetapi saya jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak biarkan saya. Tuhan tebus saya. Kenapa dia tebus saya? Karena Tuhan mau kita kembali ke pertama kita diciptakan, melakukan hal-hal baik. Nah, hal-hal baik itu juga nggak mudah kita lakukan. Makanya Tuhan memampukan kita supaya kita mampu mengatasi kelemahan kita dan kita meningkatkan kelebihan kita. Nah, itu hal yang pertama ya. Supaya hidup adik-adik, hidup kita semua tidak sia-sia. Itu pertama kita harus punya kesadaran diri. Bahwa Tuhan ciptakan kita untuk hal yang mulia ya. Dan hal yang kedua ya, supaya hidup atau masa muda kita nggak sia-sia.
Coba salah satu baca Mazmur 37 ayat 3 dan sampai 5. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Aku aja Mazmur deh. berapa, Kak Arif? Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. GG baca. Jadi percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Tinggallah di negerimu dan setialah di sana. Bergembiralah melayani Tuhan, dan Dia akan memberikan kepadamu yang kau ingini. Bergantunglah pada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan menolongmu. Ya, Amin. jadi ayat ini berbicara soal apa? Ini berbicara soal cita-cita. Jadi kalau hidup kita ini punya cita-cita atau punya sesuatu yang mau kita capai, pasti hidup kita nggak akan sia-sia. Dan kenapa dibilang bahwa kita nggak hanya punya cita-cita, tetapi ayat yang dibaca GG tadi bahwa cita-cita itu harus diserahkan kepada Tuhan dengan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup. Amin. Karena di ayat tadi yang GG baca tadi keren loh. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di sana dan berlaku setia. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Percayalah kepada Dia. Jadi hidup kita ini nggak akan sia-sia kalau kita punya cita-cita dan cita-cita itu kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita nggak akan sia-sia. Atau masa muda kita nggak akan sia-sia. Kembali lagi kakak mau ingatkan bahwa di masa muda itu kita punya banyak pilihan untuk kita mau isi dengan apa, kita mau bercita-cita seperti apa. Nggak salah, tapi kita bawa nggak ke hadapan Tuhan. Kita percaya nggak Tuhan mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kalau kita serahkan semua ke sana, kita percaya dengan sungguh Tuhan sanggup buat itu, maka kita pasti akan menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Cita-cita kita akan mendorong kita untuk kita akan berbuat sesuatu yang berguna untuk cita-cita itu bisa tercapai. Nggak mungkin kayak GG misalnya mau jadi dokter misalnya. Nggak mungkin GG akan sekolah yang Kepolisian. Sekolah yang mau kayak apa terserah dia. Kan nggak mungkin. Karena kan kedokteran ini Ya, yang nggak nyambung. harus mempersiapkan diri dari awal gitu. Jadi pasti itu yang membuat GG mengarahkan GG, oh itu ada tujuan saya di depan nih. Harus saya isi benar-benar supaya hidup saya ini bisa jadi dokter gitu. Jadi hidup adik-adik, hidup kita semua nggak akan sia-sia kalau kita punya cita-cita. Nah, hal yang ketiga, hidup kita nggak akan sia-sia kalau kita punya pandangan hidup. Apa sih pandangan hidup? Mungkin ini masing-masing ya, ada punya pandangan hidupnya seperti apa. Hidup kita masing-masing itu punya pandangan. Harus punya pandangan hidup. Kalau kakak sih, pandangan hidup kakak ini bahwa apapun itu harus disyukuri. Dan kita itu harus tunjukkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi yang hal ketiga ya, hal pertama kan punya kesadaran. Hal yang kedua itu harus punya cita-cita yang diserahkan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga itu supaya hidup tidak sia-sia, masa muda tidak sia-sia, itu harus punya pandangan hidup. Dan yang keempat harus punya motivasi. Adik-adik tahu nggak motivasi itu apa? Motivasi. Aku tahu. Apa? Motivasi itu kayak apa ya? Kayak kata-kata yang membangun gitu. Ya, Mendekati. Thank you, Kak. Ini Cindy jelasin secara singkat aja ya adik-adik ya. Jadi kalau motivasi itu alasan dasarnya untuk melakukan
hal-hal itu gitu. Misalnya contoh, kalian sekolah biar apa sih? Ya banyak-banyak motivasi. Ada yang mau biar pinter, ada yang mau biar biar itu sebagai bekal adik-adik nanti. Atau ada juga yang motivasinya ya karena disuruh mama. Nah, simpel itu. Jadi dasar alasan dari kita melakukan sesuatu itu motivasi namanya. Iya ya. Gitu ya. Makanya kalau hidup nggak akan sia-sia kalau ada motivasi. Kayak tadi Kak Oris, motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan itu bagus banget. Gitu. Ya, jadi itu yang Kak Sini bilang itu bahwa itu sebenarnya kayak misalnya ada dorongan yang timbul dalam diri kita itu secara sadar gitu. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Jadi ada kayak dorongan yang timbul di dalam diri. Oh, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Itu alasan. Atau ya sesuatu yang menjadi alasan untuk kita melakukan sesuatu hal. Nah, seperti ini Roma pasal 14 ayat 8 ya. Roma 14 ayat 8 Kakak baca ya buat kita ya. Bahwa ini ada satu motivasi dalam diri Rasul Paulus. Dia bilang begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ini adalah salah satu motivasi juga dari seorang Rasul Paulus. Dia bilang bahwa dalam hidupnya itu motivasinya dia itu adalah bahwa dia mau mati kan, dia mau hidup kan, dia tetap di dalam Tuhan. Kak Oris tadi pasal berapa Kak Oris? Pasal 14 ayat 8. Roma. Oke. Makasih. Ayat 8. Jadi itu adalah motivasi Rasul Paulus. Kenapa dia punya motivasi itu? Jadi ketika dia punya motivasi bahwa mau mati atau mau hidup, itu adalah dia mau hidup untuk Tuhan, makanya dia nggak akan pernah takut menginjili orang. Karena dia tujuannya adalah mau menyenangkan Tuhan, karena dulu dia orang berdosa, dia dipilih Tuhan menjadi alatnya untuk menginjili orang-orang bukan Yahudi. Akhirnya dia bilang, mau hidup, saya hidup untuk Tuhan. Mau mati, saya mati untuk Tuhan. Jadi karena dia punya motivasi itu, akhirnya dia pergi kemana aja, dia nggak pernah takut untuk mencapai tujuannya, untuk memuliakan. Ya itu contoh ya, contoh motivasi Rasul Paulus. Jadi saya percaya bahwa adik-adik juga punya motivasi tertentu untuk masa depan kalian. Dan hal yang terakhir itu ya, hal yang berikutnya ya, buat supaya kita nggak sia-sia. Coba salah satu baca itu ya, Filipi pasal 1 ayat 19. 19 sampai 21 ya. Ebi baca dulu Ebi sayang. Filipi 1 ayat 19 sampai 21. Filipi 1. Ya, Filipi 1 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 Filipi sampai 1. 21 sayang. Ayat 19 sampai 21. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke. Amin. Thank you, Ebi. Thank you ya. Jadi ini salah satu selain yang tadi Kakak udah jelaskan tadi mengenai supaya hidup tidak sia-sia itu adalah bahwa terkadang itu hidup kita ini ketika kita menghadapi tantangan itu bisa membuat hidup kita itu makin bermakna.
Jadi Iya, betul. kita itu juga hidup di dunia ini ketika kita sudah semakin bertumbuh, semakin punya pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman jasmani itu kita kadang diperhadapkan Tuhan dengan yang namanya tantangan hidup. Adik-adik percaya deh, pohon itu kalau makin tinggi itu anginnya makin kencang loh. Ada nggak yang pernah Iya. manjat pohon gitu yang masih di bawah-bawah itu kan nggak ada angin. Coba sampai di puncaknya, anginnya makin kencang. Di Dan sini adik-adik sering juga manjat. adik-adik juga harus tahu loh apa namanya. Adik-adik pernah nggak lihat monyet kalau di atas pohon? Monyet itu di atas pohon Pernah. itu dia nggak akan pernah jatuh kalau anginnya kencang. Anginnya kencang itu dia nggak akan jatuh. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi, anginnya pelan-pelan, dia bisa jatuh. Kenapa bisa begitu? Karena ngantuk ya, Kauris. Ngantuk. Ngantuk. Jadi kalau hidup kita, hidup adik-adik, hidup kita semua ya, kalau ketika Tuhan izinkan ada kayak, oh hidup saya kok susah banget begini, hidup saya kok dapat bully dari orang-orang, kok saya ini nggak pernah dipuji sama orang. Percayalah Tuhan lagi menguji hidup kita, supaya hidup kita itu makin, selain kita dapat sabar, kita juga akan menjadi orang-orang yang nggak akan mudah tersinggung. Percaya deh, orang yang misalnya ketika dia hidupnya, misalnya dia itu dapat bulian di sekolah atau apa, dan dia akan belajar dari situ dan dia mencoba untuk memaafkan orang, dia akan mencoba untuk terima bahwa dirinya, walaupun orang bilang dia begitu, tapi Tuhan punya pandangan tersendiri buat dia. Maka anak itu akan tumbuh menjadi orang yang nggak akan gila hormat. Bahkan ketika kita bisa sabar di posisi kita yang paling down sekalipun, itu berarti bahwa nggak akan ada orang lagi yang bisa membuat kita ini bisa merendahkan kita lagi. Karena kita yang di paling bawah aja kita udah nggak ini, apalagi kalau ya. Jadi kita nggak akan bisa tersinggung. Kita bisa menerima orang, hinaan orang itu nggak akan mengubah pandangan Tuhan buat kita. Jadi adik-adik bahwa ketika dalam menghadapi tantangan, Tuhan itu sedang mau mewujudkan bahwa kita ini punya makna hidup. Tantangan itu perlu. Tuhan aja bilang orang yang ku sayang itu dia ku hajar, ku tegur. Ku tegur dan ku hajar. Ditegur Ya. dulu, Kauris, bukan dihajar dulu. Iya sih, kalau udah ditegur, kalau enggak itu baru dihajar ya. Iya, begitu. Wahyu pasal 3 ayat 19 ya. Jadi maksudnya apa ya? Tantangan itu jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kalian. Jangan, kok tantangannya terlalu berat. Di Korintus bilang apa? Itu berarti Tuhan kasih tantangan itu dia tahu bahwa kita ini sanggupnya sampai mana. Dia tahu dia nggak akan kasih lebih. Percaya aja. Dan yang paling terakhir, hidup itu nggak akan sia-sia kalau kita berpegang pada keyakinan. Kita berpegang teguh, kita percaya dengan sungguh, Tuhan menolong kita. Hidup kita nggak akan sia-sia. Jadi itu ya, ada beberapa hal yang kakak bagikan hari ini buat adik-adik semua, bahwa wajib dalam masa muda dibilang bahwa itu adalah masa fajar hidup. Fajar hidup itu berbicara soal masih gagah-gagahnya kekuatan yang masih powerful, itu dipakai untuk bersuka cita, bersenang-senang, ikuti keinginan hati, pandangan mata, tapi kembali lagi bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Jadi, boleh bersuka cita, boleh bermegah, bukan boleh bermegah, bersuka cita, boleh bersukaria, ikuti apa yang mau dinikmati hari ini, dinikmati. Boleh menikmati, ya. Boleh, tapi kembali lagi. Di bagian asal mana lebih untuk Tuhan. Ya. Lebih asal dasarnya Tuhan ya, Kauris ya. Ya, betul. Nggak salah kok kita menikmati masa muda. Nggak salah kok kita bersuka cita dalam masa muda. Itu malah anjuran, rekomendasi dari Salomo. Nikmatilah masa mudamu, supaya nanti masa tua itu jangan menyesal.
harus dinikmati. Tapi kembali lagi, nikmati hal yang baik. Yang nanti bisa kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang bisa kakak bagikan supaya hidup kita semua, hidup masa muda kita ini jangan sia-sia. Kalian harus punya kesadaran diri bahwa kalian diciptakan untuk hal yang mulia. Harus punya cita-cita, dan cita-cita itu harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Punya pandangan hidup, syukuri yang ada, punya motivasi yang baik. Dan ketika ada tantangan, jalani tantangan itu karena hidup akan makin naik level. Dan makna hidup kita juga akan makin bisa kita temui di sana ketika kita jalani tantangan yang ada. Dan yang paling terakhir adalah bahwa berpegang teguh pada keyakinan kepada Tuhan. Itu jangan sampai Yesus dijual hanya untuk sesuatu, untuk kehormatan, untuk apa ya? Untuk uang, untuk suami, untuk istri. Jangan sampai Yesus dijual ya untuk hal-hal yang receh. Ya, itu yang bisa kakak bagikan mungkin.